Welcome to my channel, Iqbal TV Virtual. Please like and subscribe. Don't forget to comment and share. Oke, baik, dari sesi pertama kita telah mencapai budidaya tanaman obat nasional. Jadi tanaman obat nasional itu banyak sekali ya, meskipun secara masih sedikit yang dimanfaatkan. Di antaranya ada 50 yang tercatat di Kementan ini pada tahun 2016 yang banyak digunakan untuk tanaman obat. Dari akar kucing, artemisia, bakung, di sini ada mengkudu, ada sirih juga, temu di sini bangsa temunya, ada jati Belanda nih untuk biasanya pelangsing. Kemudian ada brotowali. Nah, ini biasa untuk obat diabetes. Kemudian ada kemangi, biasa untuk lalapan, tetapi bisa juga digunakan sebagai obat. Kencur banyak, daun salam, sambiloto untuk COVID bisa juga. Ada banyak sekali budidaya tanaman obat yang merupakan prospek bangsa kita. Nah, budidaya tanaman obat nasional itu diamati ternyata di dalam Kementerian Pertanian. Jadi produksinya nih ya, jahe, kencur, lengkuas, kunyit dari tahun 2010 sampai 2014. Ini kita lihat nih, dari jahe aja misal 2010, 2011 turun dia produksinya, 2012 naik, 2013 naik, kemudian 2014 naik, sehingga pertumbuhannya antara 2013 sampai 2014 mempunyai pertumbuhan positif sebanyak 45,6%. Yang lainnya minus. Ya, ini kenapa nih? Banyak faktor menyebabkan. Yang satu alam, ya, kemudian banyak faktor penimbunan, habis itu jadi rusak, nah gitu. Belum faktor politik di Indonesia, belum faktor hama seperti itu. Nah, sehingga perlu impor ketika turun, ya kan. Belum faktor apalagi dari industrinya, macam-macam faktornya. Kemudian sentra produksi tanaman jahe. Jadi dalam produksinya itu bagian-bagian provinsi yang banyak produksi jahe itu di mana? Di Jawa Tengah nih. Di Jawa Tengah, Jawa Barat. Nah, ini provinsi lainnya untuk kumpulan. Ya, jadi produksi jahe di Indonesia mengalami jelas fluktuatif, tapi menuju 2011 sampai 2015 terjadi peningkatan produksi yang signifikan. Ini mulai nih gerakan back to nature yang signifikan, tren dari dunia tadi. Nah, ini ya, meningkat ya signifikan produksinya. Kebutuhan industri obat dan lain-lain konsumsi. Nah, ini kan diimbangi karena ada penelitian. Bagaimana dengan kunyit? Kunyit ini banyak di daerah Jawa Tengah lagi. Jawa Tengah, Jawa ini lebih banyak ya, karena tanahnya subur gitu ya. Banyak gunung berapi. Cuacanya memungkinkan ya, seperti itu. Ini tanaman kunyit, produksinya, sentra produksinya. Kemudian ada lengkuas juga. Lengkuas gampang ya nanamnya di pinggiran tanah kita, di pekarangan bisa kita tanam. Dan ternyata lengkuas banyak diproduksi juga di Jawa Tengah juga. Jawa Tengah nih pusat-pusatnya. Kencur juga seperti itu ya. Kencur nih, tapi dia di Jawa Tengah, selain itu juga ada di Kalimantan Selatan. Nah, Lampung ada juga nih ternyata, Lampung kencur penghasilnya. Nah, ini yang sudah memenuhi kuota produksi seperti itu. Bagaimana produsen tanaman obat di dunia? Jadi produsen tanaman obat di dunia didominasi oleh negara-negara itu aja. Cina, India, Korea Selatan, Indonesia termasuk ya. Nah, berkembanglah menjadi negara-negara pemprodusen tanaman obat kita. Dalam produksi 4 tanaman obat ya, India adalah negara produsen jahe pertama di dunia. Kalah kita sama India. Harusnya kita bisa lebih maju. Diikuti oleh Cina, Nepal, Indonesia, dan Nigeria. India juga merupakan produsen konsumen eksportir kunyit terbesar di dunia. Kalah lagi kita. Sehingga ini menjadi perhatian ya untuk pemerintah. Kenapa bisa kalah seperti itu? Ya, tadi udah jelaskan faktor-faktornya. Kemudian India itu diperkirakan menyumbang sekitar 80% total produksi kunyit di dunia. Coba kalau Indonesia bisa 60% total ekspor kunyit di dunia. Wow, luar biasa ya. Padahal kita kunyit banyak. Konsumsi tanaman obat ya sering digunakan memang dalam untuk hal biologi terapan, itulah sama ya, untuk mengobati ya, berarti ya nanti di lapangan bisa bervariasi dalam metode pengobatannya ya.
Tapi pada prinsipnya memang banyak digunakan. Bahwa tanaman temulawak misalnya sudah banyak penelitian tentang bermanfaat sebagai antioksidan, pencegah sel kanker, mengobati penyakit kulit, antiinflamasi. Jahe untuk asma, sakit tenggorokan, mual, mengobati masuk angin ya. Lengkuas sama ya, lebih ke arah kesana. Kencur, kunyit untuk penyakit asam lambung atau GERD, di situ nanti ada penawar racun, diet dan sebagainya. Kemudian ada temu-temuan juga. Ini banyak nih untuk pelangsing, untuk kolesterol, untuk penyakit-penyakit degeneratif. Yang semuanya ini sudah ada publikasi-publikasi yang luar biasa dari peneliti di seluruh dunia. Oleh karenanya, konsumsi tanaman obat menjadi tren. Nah, pengolahan tanaman obat ya memang pada konsepnya terbagi menjadi di Indonesia ya jamu herbal terstandar di sini. Kemudian ada fitofarmaka. Perbedaannya lebih kepada jamu, lebih kepada pembuktian empiris turun temurun. Tapi dia disebut jamu itu pada harfiahnya ini ya. Dia harus terbukti secara 3 generasi atau 180 tahun dia terbuktinya. Baru sebut sebagai jamu. Dia bisa meningkat status menjadi obat herbal terstandar dalam waktu cepat, sebulan setahun asal udah diuji prakliniknya, in vitro maupun in vivo, dengan menggunakan akhirnya secara industri bahan bakunya terstandarisasi. Kemudian meningkat lagi statusnya menjadi fitofarmaka. Ini telah melewati uji klinik fase 1, fase 2, fase 3 dengan berbagai kategori farmakokinetika yang didapatkan. Ini ada di farmasi ya, dipelajarinya. Kemudian bisa juga ya nanti kelihatannya sudah belajar juga di sini. Setelah uji klinik dia uji klinik fase 4 setelah pasca pasar. Nah, inilah proses perkembangan tanaman obat. Sehingga dengan meningkatnya status ini lebih dipertanggungjawabkan. Karena dengan adanya hasil yang bervariasi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Oh, di sini temulawak, di sana kok bisa beda sih, cara ngolahnya beda. Nah, itu nggak susah di Indonesia. Karena di luar negeri harus terstandar. Itu yang menyebabkan berbeda hasilnya. Nah, bagaimana dengan penanganan pasca panen dari komoditi herbal yang ada? Prinsipnya adalah dari rimpang segar disortir, dibersihin, ditimbang, dirajang, dikeringin. Nah, kemudian barulah dia dikemas, dilabelin setelah melewati proses itu menjadi simplisia dalam kemasan. Sehingga siap penanganan pasca panennya. Ya. Kemudian jenis usaha industri tadi ya sudah dibahas sedikit bahwa sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan ada golongannya industri obat tradisional, industri ekstrak bahan alam, usaha kecil obat tradisional, usaha mikro obat tradisional, maupun usaha jamu racikan, usaha jamu gendong. Ya, kalau sekarang masih tren jamu-jamu gendong seperti itu. Ini adalah contoh industri obat tradisional ya, jumlahnya ya, industri ekstrak bahan alam juga yang ada di Indonesia pada tahun 2016 hampir mencapai 112 di berbagai provinsi. Nah, belum ada nih di Lampung ya. Di Lampung sudah ada sebenarnya ya, baru berdiri di daerah Prinsewu. Kemudian ada rekapitulasi UKOT dan UMOT di Indonesia. Nah, ini ada ya, hampir sebanyak 828 dari berbagai provinsi juga. Seperti itu, banyak ya. Jadi masih sangat prospek sekali. Dengan banyaknya industri berarti pasar untuk konsumen semakin tinggi juga. Kemudian petani juga akan diuntungkan, bisa menjadi suppliernya. Bagaimana dengan konsumsi jahe dan kunyit? Ini yang familiar ya. Dari tahun ke tahun konsumsi jahe kita lihat nih ya, ternyata meningkat. Perubahannya signifikan ya persennya. Trennya mencapai 22% hampir, dan di sini hampir 70%. Sedangkan kunyit dia menurun. Nah, di sini kalau di grafik jahe ya, perkembangan konsumsi jahe di Indonesia dari tahun 2011 sampai 2015. Jahe yang hitam mengalami peningkatan pesat, sedangkan kunyit tidak ya. Nah, ini ya, tidak mengalami peningkatan. Banyak faktor mempengaruhinya ya, dari tren penggunaan jahe ya, kemudian dari produksinya juga ya. Sedangkan permintaan jahe di dunia, Indonesia itu mampu mengekspor jahe, tapi masih tergolong rendah kalau secara statistik. Di sini hanya sekitar 0,18%. Dia meningkat sebenarnya di sini hampir ini grafiknya kurang jelas dari datanya, dia hampir 2,4%. Sebenarnya meningkat.
tetapi kunyit yang mengalami penurunan malah penurunannya di akhir aja 2014 ke 2015. Ini banyak yang mempengaruhi ini ya, permintaan jahe di dunia ini, karena adanya kendala-kendala faktor politik, sosial, ekonomi, kemudian investasi, faktor alam. Padahal dia meningkat drastis, tiba-tiba turun seperti itu. Bagaimana dengan perdagangan dalam negeri tanaman obat? Ternyata dari perusahaan-perusahaan obat yang ada di Indonesia ini, proporsi nilai penjualan retailnya ya dari 2012-2016 cukup tinggi ya. Di sini PT Sido muncul sebagai perusahaan obat yang ternama di sini. Dari tahun ke tahun dia meningkat terus, diikuti dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Ada Indofarma, ada Sequile, ada Keling juga ya di sini ya. Ada Soho, Deltomed, ini perusahaan-perusahaan farmasi ternamanya. Perdagangan selanjutnya ada juga di perusahaan-perusahaan lainnya ya. Dari Kalbe juga main ya. Ini banyak perusahaan obat. Ada Konimek ya, obat batuk Konimek, bahan alam ya gitu ya. Temposcan Spesifik, ini perusahaan-perusahaan obat ternama. Intinya pergerakan ini akan selalu mengalami peningkatan. Memang tidak semua perusahaan farmasi atau di sini kan ada perusahaan farmasi yang memecah nih. Kalbe Farma ada sintetis, ada alamnya juga, sehingga perkembangannya lambat. Mereka tidak fokus, beda dengan PT Sido muncul gitu. Nah, ini perkembangan itu dipengaruhi oleh alur bisnisnya seperti itu. Bagaimana dengan persentase jenis obat? Nah, persentase jenis obat yang diproduksi dengan bahan baku tanaman obat ini berdasarkan fungsinya nih. Lebih kepada banyak di batuk demam proporsinya. Ada sama suplemen diet. Nah, ini trennya ya, sehingga industri akan terpengaruh dari tren ini. Kenapa ngikutin tren ya? Kalau nggak ngikutin tren nanti ya rugi, udah produksi nggak laku. Nah, dari sekian data itu ada juga dikenal jalur distribusi ini tanamannya. Jadi dari petani menarik terus ke pedagang, pengumpul, ke eksportir. Nah, habis itu bermuara di pedagang besar level kecamatan atau kabupaten. Pedagang besar ini bisa bermitra dengan eksportir ya, dan juga industri obat tradisional untuk diproduksinya. Lalu bisa juga dari pedagang pengumpul ini lanjut motong lintas ke pedagang racikan, sehingga pada akhirnya semuanya bermuara di pedagang besar ya, lalu didistribusikan ke pedagang racikan, jamu gendong, dan larilah ke konsumen. Atau juga ada di retail ya, karena ini sudah menjadi meningkat, misalnya ke obat herbal terstandar, kategori fitofarmaka di situ, ke retail. Perdagangan luar negeri tanaman obat ini ekspor ya, kondisinya 2011 sampai 2015. Jahe sini kita lihat 2012 dia turun, 2013 naik turun ya, sehingga growth-nya minus di antara 2014-2015, tapi trennya positif 1,92%. Nah, tren positif ini ada di beberapa nih, ada jahe dan rempah-rempah lainnya di sini, atau campuran rempah-rempah dari dua produk. Nah, yang minus ada turmeric, atau kurkuma tadi ya, kunyit. Nah, ada saffron di sini, banyak digunakan sebagai obat kanker juga. Trennya negatif. Ini perdagangan ekspor tanaman obat ya, keluar. Kemudian ini perdagangan luar negeri juga tadi. Jadi jahe tadi banyak ekspornya mana? Sebagai ini adalah eksportir utama beberapa tanaman obat. Cina nih ya. Cina menjadi eksportir utama jahe. Indonesia masuk di sini ya, kalah kita dengan Cina jauh sekali, hanya 2,5%. Ini ada negara-negara lainnya juga, kalah dengan Thailand kita masih ya, sama India, Belanda. Kemudian ada turmeric atau kurkuma, adalah India nih banyak sebagai eksportir utama. Indonesia di sini 5,9%. Kemudian ada juga rempah-rempah campuran dari dua produk ini tadi kategori tanaman obatnya ya, HS. Ternyata Belanda termasuk eksportir juga, dia pinter dia. Indonesia malah nggak ada. Rempah-rempah lainnya di sini sebagai eksportir India banyak, Turki. Nah, Jerman ini masuk juga negara-negara ini. Nah, jangan-jangan mereka mengolahnya lagi seperti itu kan. Perkembangan impor. Nah, perkembangan impor untuk tanaman jahe ya, nilai impornya.
Jadi ini tahun 2019 sampai 2015 trennya naik positif, sedangkan growth-nya negatif. Ini banyak dari beberapa kalangan golongannya. Sedangkan trennya positif impornya dari golongan tanaman obatnya. Nah, ini adalah importir utama ya, beberapa tanaman obat. Jadi dia negara ini banyak mengimpor. Juga karena butuh ya ekspor dan impor. Saat dia butuh untuk kebutuhan industrinya tinggi, maka dia harus mengimpor negara itu. Ini Jepang juga, Amerika, Belanda. Nah, ini untuk kebutuhan produksi obat industrinya ataupun konsumsi dalam negaranya. Kemudian untuk turmeric juga, ini negara-negara untuk sebagai importir, Amerika, India, Jepang. Nah, ini negara-negara maju adalah pemerhati dari tanaman obat. Belanda, Jerman, Inggris, Malaysia gitu. Kemudian ada juga dari rempah-rempah kategori HS ini 091091, ternyata Belanda, Inggris, Arab Saudi, nah sebagai importir utama juga. Dan juga dalam kategori rempah-rempah lainnya, Jepang masuk juga, Arab Saudi banyak, Amerika, Jerman adalah negara-negara importir beberapa tanaman obat. Jadi dalam ekspor impor selalu imbang ya, karena kebutuhan itu terkadang negara kurang atau negara lebih untuk devisanya atau untuk kebutuhan industrinya. Lalu bagaimana dengan kinerja perdagangan yang ada di Indonesia? Kita ekspor jahe. Nah, ekspor jahe nih di dunia ke banyak negara, dari Bangladesh sampai ke Inggris. Dari tahun 2011 sampai 2015 ekspor jahe menjadi tren peningkatan ya, 146%. Tapi pertumbuhannya rendah ini. Di antara 2014 sampai 2015 turun drastis. Turun ya. Ini pengaruh beberapa faktor tadi itu yang dijelaskan di sebelumnya. Nah, ini jadi perhatian juga kenapa bisa rendah. Kinerja perdagangan di Indonesia dalam impor jahe. Nah, kita juga ngimpor dari mana? Dari negara-negara besar juga, terutama dari Cina nih banyak. Nah, ini ya, banyak impor di tahun 2014 sampai 2015 tadi kan. Karena ekspornya jadi rendah, kita ngimpor. Seperti itu. Ini adalah negara-negara pengimpor kita nih ya, yang ngirim ke kita. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kondisi politik kita akan sangat mempengaruhi kondisi pertanian kita dan kondisi pengobatan pengembangan fitofarmaka. Nah, ini ekspor kunyit. Nah, ini impor jahe tadi ya. Tadi kita impor, kemudian ekspor kunyit. Ekspor kunyit kita juga luas sebenarnya ke India dan negara-negara maju lainnya. Pertumbuhannya banyak yang positif. Tuh, ke Argentina seperti itu, kebutuhan di sana tinggi, main banyak positif. Kemudian impornya juga banyak juga kita impor dari mana nih yang banyak pertumbuh? Dari Belanda. Nah, mungkin dari sana saat itu kebanyakan surplus produksi, terus tuh kita butuh industrinya. Nah, yang menjadi kekurangan adalah terkadang impor kita ini adalah dijadikan bahan bisnis gitu ya. Ya, jadi untuk pejabat misalnya impor terus. Nah, ini yang harus dihindari. Ada faktor-faktor X lain yang mempengaruhi kinerja perdagangan di Indonesia. Untuk daya saing sendiri, kita berada di dalam 6 terbesar ya, meskipun besar tapi kok kita kalah, padahal jahe kita banyak gitu. Kenapa kita kalah? Karena banyak ya, ketika mengekspor tuh banyak standar-standar yang harus dipenuhi, kandungan batasan, certificate of analysis yang harus dipenuhi. Nah, Indonesia ini jahenya malah lebih kebanyakan aflatoksinnya, kemudian quality controlnya kurang, sehingga daya saingnya menjadi kalah dengan negara-negara lainnya. Bahkan kita kalah dengan Thailand, kalah dengan Peru. Sedangkan untuk di kunyit nih misalnya, kita berada dalam posisi ketiga karena kunyit kita lebih bagus kayak gitu kondisinya. Nah, sayang ya, jadi ini harus diimbangi. Gimana kita harus memperhatikan dari industri itu sebagai eksportir harus memperhatikan batasan-batasan atau packagingnya, harus perhatikan dari tanaman obat yang akan kita ekspor. Seperti itu juga akan mempengaruhi daya saing, sehingga daya saing ini adalah pangsa pasarnya di suatu negara dibagi pangsa pasar total. Seperti itu. Yang menjadi PR bagi kita adalah, dan adik-adik tentunya tidak semua kita bahas di sini di kuliah singkat ini, meskipun mengupas banyak,
tetapi yang menjadi tantangan adalah bagaimana masa depan tanaman obat di Indonesia. Dan harus kita cari bagaimana peluang dan tantangan perdagangan tanaman obat Indonesia, dan bagaimana membangun industri dan perdagangan tanaman obat Indonesia untuk menjadi lebih baik industrinya. Ya, tadi hampir 1000-an saja baru 5% fitofarmaka saja yang bisa dieksplorasi, dan ini membutuhkan perjuangan dari adik-adik sekalian biologi terapan untuk mengeksplor lebih tanaman obat juga bersama farmasis juga di sini ada, bersama dunia kedokteran juga, bersama tentunya dengan dunia pertanian sebagai pemerhati untuk pemasok supaya perkembangan tanamannya menjadi baik seperti itu dan menghasilkan metabolit sekunder yang baik. Oke, mungkin begitu saja ulasan mengenai komoditi herbal sebagai tanaman obat ya. Mudah-mudahan Indonesia kita bisa maju. Majulah Indonesiaku bersama Fitofarmaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.